Kita buka dan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita tentang buku Hikmah-Hikmah Bertutur. Kita masuk kepada bab atau judul Gerakan Politik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini kisah Muhammad bin Abdullah, ya, Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi Rasul. Saat sebelum diangkat sebagai Nabi atau Rasul adalah seorang yang sangat dimuliakan kaumnya. Jadi Nabi Muhammad ini adalah orang yang mulia di antara kaumnya, baik dari segi nasabnya, keturunannya, maupun tingkah lakunya. Sosoknya yang baik, berakhlak mulia dan terkenal jujur, membuatnya mudah dikenal di kalangan orang-orang Arab saat itu. Bahkan karena kejujurannya yang luar biasa, kaumnya menjulukinya dengan sebutan Al-Amin, artinya sangat bisa dipercaya. Jadi Nabi Muhammad itu adalah sosok yang sangat luar biasa akhlaknya, ya. Sebelum diangkat menjadi Rasul, mereka orang-orang Arab sudah memberikan julukan yang tidak pernah diberikan gelar, ya, kepada Rasulullah SAW, ya. Itu gelar yang ada pada masyarakat saat itu tidak pernah ada, ya, kecuali kepada Rasulullah SAW, yaitu Al-Amin, yang sangat bisa dipercaya. Namun, nah ini dia. Kemudian akhlak dan kejujuran Muhammad seolah hilang begitu saja dan tidak berbekas dalam pandangan bangsa Arab saat itu ketika beliau diangkat sebagai nabi dan rasul. Bahkan, ya, dituduhkan sebagai orang yang gila, majnun, ya kan, pemecah belah kaum dan sebagainya. Padahal sebelumnya dia, ya, orang-orang Arab itu memberikan gelar kepada Rasulullah SAW itu adalah apa? Al-Amin, ya, yang terpercaya. Ya. Apakah karena setelah itu akhlak Nabi Muhammad menjadi buruk, ataukah setelah menjadi Nabi dan Rasul Muhammad menjadi seorang pendusta alias tidak bisa dipercaya lagi? Tentu tidak. Bahkan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW setelah menjadi Nabi dan Rasul nampak serba indah, sebagaimana pengakuan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sendiri, khuluquhul Quran. Jadi setelah Rasulullah SAW mendapati wahyu menjadi Nabi dan Rasul, akhlaknya enggak menjadi buruk, ya. Apakah jadi pendusta setelah jadi Nabi dan Rasul? Tidak. Tapi kenapa setelah jadi Nabi dan Rasul kok ya dimusuhi oleh orang-orang Arab, oleh orang Quraisy pada waktu itu? Nih gimana nih? Lalu mengapa tiba-tiba bangsa Arab begitu membenci beliau? Mengapa pula para pemuka Arab, bahkan paman beliau seperti Abu Lahab yang dulu begitu menyayanginya, berbalik memusuhi beliau secara keras? Abu Lahab itu sangat sayang kepada Rasulullah SAW. Bahkan 2 orang anaknya itu dinikahkan kepada anak Nabi Muhammad SAW. Iya, sebelum
Rasulullah SAW, Nabi Muhammad menjadi Rasul, ya kan? Bahkan sebelumnya pada saat Nabi Muhammad SAW lahir pun dia membebaskan seorang budak. Karena apa? Saking gembiranya dengan Rasulullah SAW, senang dengan Rasulullah SAW. Coba, ya. Lalu apakah hal itu semata-mata karena beliau membawa agama keyakinan baru? Jadi apakah juga karena hanya itu saja? Ya, tidak juga. Karena apa? Ternyata pada awal-awal Nabi Muhammad SAW memeluk Islam sekaligus mendakwahkannya, orang-orang Arab tidak begitu peduli. Jadi orang-orang kafir Quraisy awalnya memang nggak peduli juga, ya kan? Sewaktu Rasulullah SAW, ya, beliau melewati majelis mereka, mereka juga hanya berkomentar, berolok-olok biasa saja. Inilah putra Abdul Muthalib yang menyampaikan sesuatu dari langit. Jadi mengolok-olok saja, cuma sekedar. Jadi biasa saja. Sikap mereka ini terus berlangsung untuk beberapa waktu lamanya. Namun sikap mereka berubah drastis saat menyadari bahwa dakwah baginda Rasulullah SAW bukan sekedar gerakan keagamaan. Nah, dalam tanda kutip di sini, tetapi telah berubah menjadi sebuah gerakan politik yang diprediksi bakal mengancam bukan hanya keyakinan, tradisi, kedudukan sosial, ya, dan budaya lokal mereka, tapi bahkan menggusur kedudukan sosial dan kekuasaan politik mereka. Itulah yang sangat disadari terutama oleh para pemuka Arab Quraisy saat itu seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah dan lain sebagainya. Jadi setelah Rasulullah SAW ini melakukan manuver politik, nah, kalau boleh dibilang begitu, kegiatan politik yang itu adalah memberikan penjelasan kepada umat tentang kepemimpinan yang harus dipimpin atau harus dilakukan dengan model Islam, model syariat Allah, ya, menerapkan seluruh hukum Allah. Barulah mereka pada saat itu bagaimana? Bergeliat memusuhi Rasul, ya. Mereka barulah pada saat itu memusuhi Rasul dalam makna, ya, tadi betul-betul mencegahnya tadi. Karena itu pula gerakan politik Nabi SAW dan kelompok dakwah beliau mulai dicurigai, dimusuhi, bahkan terus-menerus diperangi oleh bangsa Arab jahiliyah saat itu. Disiksa. Mulailah Bilal bin Rabah disiksa, mulailah Ammar bin Yasir dan keluarganya disiksa, mulailah semua, bahkan, ya, keluarga Umar bin Khattab pun, ya kan, juga mendapati celaan siksaan. Abu Bakar As-Siddiq, semua para sahabat, dan juga Rasulullah SAW, bahkan ada orang yang berani menimpakan kotoran unta, bahkan, Masya Allah. Jadi isi perut unta yang baru disembelih itu kemudian apa? Ditimpakan kepada Rasulullah SAW. Bahkan ada yang berani melempari Rasulullah SAW dengan batu sampai berdarah. Coba, kenapa ini? Karena Rasulullah SAW diketahui menyampaikan syariat Allah yang harus memimpin umat dalam seluruh kehidupannya dengan syariat Allah. Karena Rasulullah SAW melakukan gerakan politik yang itu oleh para penguasa yang saat itu dengan kekuasaan, ya, dengan sistem yang zalim, merasa terancam, ya. Namun demikian, berbagai siksaan fisik maupun kekerasan psikis tidak menyurutkan gerakan politik Nabi SAW dan para sahabat beliau. Bahkan atas bimbingan wahyu dan pertolongan Allah, gerakan politik Nabi SAW dan kelompok dakwah beliau semakin tak terbendung. Gerakan politik inilah yang akhirnya berhasil mengantarkan baginda Nabi SAW meraih tampuk kekuasaan saat beliau berhasil menjadi kepala negara di Madinah Al-Munawwarah. Sampai kemudian Rasul itu mampu menjadi pemimpin atas umat ini, melaksanakan syariat Allah dalam kehidupan ini di mana? Di Madinah Al-Munawwarah. Ya. Gerakan politik itu pula, ini pula yang sesungguhnya mampu menyukseskan dakwah beliau, yaitu saat beliau mengobarkan jihad atau perang terhadap bangsa mana saja yang merintangi sampainya hidayah Allah kepada umat manusia.
jihad. Jadi Rasulullah SAW itu mengumumkan perang kalau dakwahnya Islam ini yang dibawa oleh para sahabat, yang dibawa oleh utusan Rasul, gimana? Dihalangi. Ini nggak mungkin bisa kecuali Rasul menjadi pemimpin, menjadi kepala negara. Coba kalau cuma kepala kampung misalnya kepala kelompok misalnya, ya, apalagi cuma sekedar mudir pesantren ngumumin perang, kira-kira gimana coba? Ya, kira-kira apa? Nggak dianggap, ya kan? Teriak-teriak apapun, kelompok misalnya kelompok tertentu ngumumin kalau dakwah saya dihalangi, saya akan perangi, gimana coba mereka? Nggak nganggap. Tapi Rasulullah SAW pada saat menjadi kepala negara di Madinah, langsung nih gerakan politik secara internasional. Siapa bangsa yang menghalangi dakwah, yang menghalangi para pengemban dakwah, diperangi, dikirim pasukan. Coba, ya. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah, pada akhirnya gerakan politik ini pula lah yang memungkinkan kekuasaan Islam yang semula hanya berkisar di Madinah meluas ke Mekah dan seluruh jazirah Arab. Dengan dakwah dan jihad, kekuasaan Islam itu kemudian terus menyebar ke seluruh kawasan timur Tengah pada masa kepemimpinan setelah beliau, masa Khulafaur Rasyidin. Bahkan menembus jantung Afrika, Asia Tengah hingga Eropa pada masa kekhilafan Islam setelahnya. Tak kurang 2/3 wilayah dunia berada dalam kekuasaan kekhilafan Islam selama berabad-abad, dan selama itu pula bangsa-bangsa kafir tidak pernah berani melecehkan umat Islam sebagaimana saat ini. Semua itu tidak lain karena gerakan politik Islam yang diemban oleh kaum muslim sejak zaman Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin dan para khalifah setelahnya, dengan dakwah dan jihad. Ya ayuhan nabi aridil mu'minina alal qital. Wahai nabi, ya, panaskan, semangatkan orang-orang mukmin untuk berperang, ya kan? Jadi perintah ini bukan cuma sebatas perintah yang tanpa tujuan, tapi menginginkan agar syariat Allah mengemuka, memimpin kepada seluruh umat di muka bumi ini. Ini gerakan politik. Ya, betul nggak? Iya. Ya. Nah, tapi berikutnya nih, sayang sekali pasca penghapusan khilafah Islam yang terakhir di Turki oleh Inggris melalui tangan anteknya Mustafa Kemal tanggal 3 Maret 1924, tepatnya tanggal 29-28 Rajab 1342, gerakan politik Islam kian memudar. Jadi pada saat khilafah diruntuhkan, ya, gerakan politik Islam makin memudar di sini. Di dalam negeri sendiri, di Indonesia sendiri, ya, bahkan organisasi Islam terbesar seperti NU kemudian hanya menjadi gerakan sosial. Padahal awalnya kelahiran NU tahun 1926 yang dibidani oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah adalah karena motif politik, yakni untuk merespon keruntuhan khilafah Islam di Turki. Ini ada dalam ensiklopedia Islam. Jadi awalnya gerakan Islam di Indonesia pun adalah gerakan politik yang bagaimana merespon runtuhnya khilafah. Namun demikian, berbagai gerakan politik Islam, terutama untuk membangkitkan kembali kekhilafan Islam, sesungguhnya tidak pernah pupus, bahkan kini terus membesar. Justru inilah yang dikhawatirkan oleh musuh-musuh Islam. Semakin membesarnya Islam sebagai gerakan politik inilah yang sangat ditakuti oleh Barat, khususnya Amerika Serikat. Karena itu berbagai upaya mulai dari yang halus seperti perang pemikiran, ya,
Kemudian juga black propaganda, jadi propaganda hitam, bantuan finansial pendidikan dengan kompetensi beberapa perubahan kurikulum madrasah dan pesantren agar menjadi lebih moderat, hingga yang paling kasar seperti perang melawan terorisme secara fisik. Islam langsung dituduh secara fisik, yang meledakkan misalnya bom, nauzubillah, padahal ini tidak diajarkan oleh syariat Islam, ya kan? Ini pasti orang-orang yang kemudian ingin memfitnah Islam. Islam nggak begitu. Walaupun memang Islam melawan misalnya di daerah-daerah yang sedang diperangi, ya kan? Tapi dituduhkan. Kenapa? Karena mereka ingin memberangus gerakan politik Islam, ya. Dan ini terus dilakukan oleh siapa? Gembong paling besarnya ini, oleh Amerika dan juga para antek-anteknya. Semua itu dilakukan tidak lain untuk menggembosi Islam sebagai gerakan politik. Jadi Islam itu hanya disuruh sebatas sholat, gerakan ruhiyah, bukan gerakan politik. Padahal agama Islam itu agama yang betul-betul politik. Mana buktinya? Man asbaha walam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum, itu kata Rasulullah SAW, ya kan? Man bata sab'an, ya kan, wajarahu ja'iun wa huwa ya'lam, ya kan? Siapa yang tidur dalam keadaan kenyang di malam hari dan dia mengetahui ada tetangganya yang masih kelaparan, nggak bisa tidur, ma'amana bih, sebelum dikatakan begitu. Tidak ada iman pada orang seperti ini, ya kan? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, gitu. Tidak sampai kepada hakikat iman sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Bagaimana ini? Kalau bukan ini adalah masalah politik, belum lagi perintah untuk berperang, belum lagi perintah untuk menjalani syariat-syariat Allah yang lain. Kalau cuma sebatas nasihat, kalau cuma sebatas masalah ritual, pasti sebenarnya mendistorsi Islam ini kalau kayak gini. Ya, ini yang nggak bisa. Oleh karena itu sangat disayangkan jika ada tokoh muslim, ya, yang bagaimana justru malah terbawa arus propaganda Barat dan Amerika ini dengan ikut-ikutan mengecam gerakan politik Islam, bahkan langsung, ya kan, menjadikan sebagai apa? Ikut-ikutan menempatkan tuduhan Islam sebagai teroris, katanya, nauzubillah. Walaupun tentu kita pun tidak setuju dengan terorisme itu, ya, ya kan? Tindakan demikian di samping hanya menguntungkan musuh-musuh Islam, juga akan semakin melemahkan posisi Islam dan kaum muslimin sebagai satu-satunya kekuatan yang potensial di dunia yang bisa meruntuhkan dominasi kapitalisme saat ini. Kapitalisme lah dengan Amerika sebagai pengusung utamanya yang sesungguhnya telah terbukti banyak menimbulkan kerusakan dan aneka krisis di mana-mana, termasuk di negeri ini. Dirampok bagaimana kekayaan alam di negeri ini, ya coba lihat, ya kan? Di Papua bagaimana itu gunung menjadi danau, gunungnya itu gunung emas, diambil oleh mereka, coba dengan alasan apapun itu. Di Nusa Tenggara, di Kalimantan, hutan kemudian habis semuanya, itu batu bara kemudian diambil, minyak kemudian mereka sedot semuanya. Untuk apa? Untuk keserakahan mereka. Dan pada saat itu tidak diterapkan syariat Islam. Kenapa? Kapitalisme. Jadinya kita kemudian yang kaya minyak begini harus membeli dengan mahal, ya. Kita ini banyak lagi ladang pengembalaan, banyak lagi juga misalnya apa? Binatang ternak yang bisa dikembangkan. Tapi gara-gara kapitalisme harga daging makin mahal, Bu ya. Ya, anak-anak ini belum makan daging nih, belum ya? Hah? Habis kemarin rendang. Oh iya ya, kemarin baru habis makan rendang ya. Iya. Tapi apa makin mahal itu? Gara-gara apa? Kapitalisme. Belum lagi kemiskinan.
Bayangkan, stok beras melimpah sampai jutaan ton, sampai 1 juta ton, ratusan ribu ton belum disebarkan, tapi lagi mau impor lagi. Coba bayangkan. Ya, gara-gara apa? Kapitalisme. Orang-orang banyak gak punya rumah, padahal hotel, apartemen, perumahan berlimpah. Kenapa harus dibeli? Tidak dijamin oleh negara. Kenapa ini? Kapitalisme. Tidak. Jadi ini yang sebenarnya, kalau misalnya umat nggak dalam gerakan politik menghancurkan kapitalisme ini, ya makin sedih kita, makin sengsara kita. Nah, jadi dikatakan di sini, karena itu kapitalisme pula yang notabene merupakan ideologi transnasional yang seharusnya lebih layak untuk dipersoalkan dan dienyahkan dari permukaan bumi, bukan ideologi Islam. Islam sebagai ideologi justru harus terus diperjuangkan agar membumi, ya kan? Sebab Islam ideologi tidak lain adalah Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, budaya, pendidikan, dan lain-lain, dengan syariah yang terpancar dari akidah. Hanya Islam seperti inilah, bukan Islam yang berkutat dengan aspek ritual, spiritual, dan moral belaka, yang bisa menjadi rahmat bagi dunia, rahmatan lil alamin. Jadi ini, dan Rasulullah SAW menyampaikan ini semua buat kita agar kita mencontohnya, menerapkan Islam secara total. Paham? Ngerti? Ya. Jadi makanya kenapa kok gimana nih anak-anak santri harus belajar ilmu politik juga? Iya, agar paham, ya, ngerti. Jadi nggak mau nanti ditipu-tipu. Allah alam bisawab. Ada pertanyaan? Paham? Ngerti? Kayaknya nggak ada yang nanya nih. Asna mau nanya? Yang di atas mau nanya? Enggak? Cukup ya? Ya cukup lah. Oke. Mau ada pelajaran ya? Masih ya? Ya. Kalau nggak ada, mudah-mudahan bisa dipahami materi pagi ini. Mari kita tutup dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.